Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Nur Fadila. Kali ini saya akan membahas video tentang drainase alamiah dan buatan dalam mata kuliah Rekayasa Lingkungan. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pengertian drainase. Drainase berasal dari kata to drain yang berarti mengeringkan atau mengalirkan air. Drainase merupakan suatu sistem pembuangan air bersih dan air limbah dari daerah pemukiman, industri, pertanian, badan jalan, dan permukaan perkerasan lainnya, serta berupa penyaluran kelebihan air pada umumnya, baik berupa air hujan, air limbah, maupun air kotor lainnya yang keluar dari kawasan yang bersangkutan, baik di atas maupun di bawah permukaan tanah, ke badan air, atau ke bangunan resapan buatan. Fungsi drainase 1. Untuk mengurangi kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. 2. Sebagai pengendali air ke permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek genangan air atau banjir. 3. Menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal. 4. Mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan yang ada. 5. Mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir. Macam-macam drainase. Drainase alamiah atau natural drainage. Drainase yang terbentuk secara alami dan tidak terdapat bangunan-bangunan penunjang seperti bangunan pelimpah, pasangan batu atau beton, gorong-gorong, dan lain-lain. Saluran ini terbentuk oleh gerusan air yang bergerak karena gravitasi yang lambat laun membentuk jalan air yang permanen seperti sungai. Drainase buatan atau artificial drainage, drainase yang dibuat dengan maksud dan tujuan tertentu sehingga memerlukan bangunan-bangunan khusus seperti selokan, pasangan batu atau beton, gorong-gorong, pipa-pipa, dan sebagainya. Drainase permukaan tanah atau surface drainage, saluran drainase yang kaya di atas kualitas negara yang berfungsi mengalirkan air limpasan tekstur. Analisa alirannya ialah analisa open channel flow. Drainase bawah permukaan tanah atau subsurface drainage, saluran drainase yang bertujuan mengalirkan air limpasan tekstur lewat fasilitas di bawah tekstur negeri atau pipa-pipa karena alasan-alasan tertentu. Argumen itu selain kontrak artistik, fakta pemujaraban tekstur daerah yang tak memperbolehkan adanya batang air di kualitas negara seperti arena lapangan sepak bola, arena lapangan lepas landas, kebun, dan lain-lain. Pola jaringan drainase. Siku dibuat pada daerah yang mempunyai topografi sedikit lebih tinggi daripada sungai. Sungai sebagai saluran pembuang akhir berada di tengah kota. Paralel, saluran utama terletak sejajar dengan saluran cabang, dengan saluran cabang atau sekunder yang cukup banyak dan pendek-pendek. Apabila terjadi perkembangan kota, saluran-saluran ini akan dapat menyesuaikan diri. Grid iron untuk daerah di mana sungainya terletak di pinggir kota, sehingga saluran-saluran cabang dikumpulkan dulu pada saluran pengumpulan. Alamiah, sama seperti pola siku, hanya beban sungai pada pola alamiah lebih besar. Radial, pada daerah berbukit sehingga pola saluran memancar ke segala arah. Kesimpulan, drainase alami adalah saluran air yang terbentuk tanpa campur tangan manusia dan biasanya bahkan tanpa penunjang apapun, misalnya sungai. Sebaliknya, drainase buatan dibentuk secara sengaja dan disesuaikan dengan pengelolaan air. Contohnya antara lain talang, kanal, selokan, dan gorong-gorong. Sekian pembahasan dari saya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.